Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan serta keselamatan dan kebahagiaan teman-teman. Masih tetap dengan cerita yang sama. Jadi saya kemarin ditelepon sama keluarganya Mas Alfi tentang ada salah satu podcast di salah satu channel di YouTube itu yang mengulas kembali tentang Mas Alfi. Jadi saya sama keluarganya ini masih berkomunikasi dengan baik, bahkan sampai ke Pak D-nya, Pak Leknya itu tetap selalu berkomunikasi terus dengan saya. Jadi ibunya ini mempertanyakan kenapa kok Alfi ini dibicarakan lagi. Terus saya bilang saya tidak tahu menahu, ini bukan saya, itu bukan punya saya, itu punya orang lain. Nah di sini mau saya jelaskan, siapapun yang menonton channel ini untuk stop, jangan kalau podcast jangan membicarakan tentang Mas Alfi ini lagi. Karena apa? Karena keluarganya tidak berkenan. Terus yang keduanya, biarlah hanya keluarganya yang tahu keberadaan Mas Alfi ini sekarang di mana. Tidak perlu bikin ribut, bikin gaduh suasana. Jadi stop sampai di sini, jangan pernah ada perbincangan atau pembahasan tentang Mas Alfi Kurniawan. Kalau ada yang ingin bertanya keberadaannya, boleh datang ke rumahnya langsung, jangan dipublikasikan. Jadi biar keluarganya itu juga merasa nyaman. Nah, setelah saya bertelepon panjang lebar, akhirnya keluarga besarnya itu memahami kalau itu bukan saya yang podcast. Jadi di sini saya juga mau menjelaskan bahwa sana channel besok pagi itu bukan saya hanya diundang podcast. Jadi dikiranya keluarganya Alfi itu saya yang ikut lagi gitu loh. Enggak, saya tidak. Saya setelah podcast terakhir saya sudah tidak mau lagi dan saya sudah tidak ada makanya saya bikin video sendiri, bikin channel sendiri agar saya terus terang saya tidak dimaterikan gitu loh teman-teman. Yang terpenting saya sudah menyampaikan amanah yang sudah diberikan dan keluarga Alfi pun sudah sekarang sudah lebih berbahagia dan tidak perlu pembahasan lagi gitu teman-teman. Yang kedua kalinya untuk Gunung Lawu itu memang gunung yang sangat sakral dan gunung yang sangat memiliki aura mistis yang sangat kental. Jadi kalau yang di Gunung Lawu ini jadi jangan sampai orang-orang itu mengkomersilkan dan mencari uang dengan hal-hal yang tidak benar, menyebarkan hal yang tidak benar tentang Gunung Lawu ini. Ingat, karma itu pasti berlaku pada diri kalian masing-masing. Nah, yang ketiga, kemarin malam saya juga ditelepon lagi teman saya namanya Mas itu untuk diajak kan dulu
apa namanya, kita pernah datang ke suatu tempat namanya itu desa Plumbangan di daerah Blitar. Itu desa Plumbangan di daerah Blitar itu adalah ya percaya monggo, tidak ya tidak apa-apa. Jadi di Blitar itu ada desa namanya Plumbangan kalau nggak salah tuh. Itu adalah tempatnya Empu Gandring, teman-teman. Nah, Empu Gandring ini kilas balik, Empu Gandring ini adalah seorang empu yang membuat keris, yang kerisnya itu sangat luar biasa. Makanya keris ini diberi nama keris Empu Gandring yang sampai sekarang keberadaannya tuh simpang siur. Ada yang bilang ada ditanam di Candi Jago, ada yang ditanam di Prambanan, ada yang, tapi kalau saya meyakini keris Empu Gandring ini berada di desa dan di tanah kelahirannya si Empu Gandring ini. Nah, Empu Gandring sendiri itu adalah si pembuat keris yang membuat keris dari batu meteor, teman-teman, dari batu meteor. Nah, itu membuat keris ini untuk Ken Arok. Nah, Ken Arok sendiri itu adalah seseorang yang berambisi untuk membunuh Raja Kediri, Raja Kertarajasa atau siapa itu. Karena apa? Ken Arok ini tidak senang dengan Raja Kertarajasa karena tingkah lakunya. Jadi Raja Kediri ini sangat senang dengan menculik wanita untuk dibawa ke kerajaan, teman-teman. Bahkan terakhir itu menculik seorang anak Brahmana. Makanya itu pergolakan. Sebenarnya Ken Arok membuat keris ini, menyuruh Puspa membuat keris ini dengan tujuan sih sebenarnya baik. Cuman sebelum keris ini jadi, Ken Arok merasa tidak sabar, teman-teman. Merasa tidak sabar, akhirnya datang ke Empu Gandring. Empu Gandring bilang bahwasanya kerisnya belum jadi, tapi Ken Arok bersikukuh untuk mengambil keris itu. Nah, di situ karena merasa tidak puas, Ken Arok ini menusuk perutnya Empu Gandring sampai meninggal. Sebelum Empu Gandring ini meninggal, terucap sumpah bahwasanya akan ada keturunan Ken Arok ini akan meninggal karena keris itu. Dan akan ada 7 raja yang meninggal karena keris ini, kan gitu, mati di tangan keris ini. Nah, setelah sekian lama akhirnya keris itu dibawa, tapi Ken Arok ini juga berucap bahwasanya kalau Ken Arok ini suatu saat berjaya dan menjadi penguasa, maka keberuntungannya ini akan menular ke anak cucunya Empu Gandring karena sudah merasa bersalah membunuh Empu Gandring ini. Nah, pada akhirnya karena tidak senang dengan bentuk kerisnya ini yang dirasa belum sempurna, ada salah satu teman Ken Arok namanya Kebu Ijo. Nah, Kebu Ijo ini seneng sama kerisnya Empu Gandring ini tadi, seneng, terus akhirnya ngomong ke Ken Arok, ya wes kalau ini nggak gelem tak PE dibawa sama Kebu Ijo. Nah, setelah itu Ken Arok sama Kebu Ijo ini sama-sama menjadi, nah akhirnya Ken Arok ini membunuh
raja ya, Rajasa tadi. Nah, karena keris ini yang membawa kebo hijau, maka kebo hijau ini yang disalahkan teman-teman. Yang jadi kambing hitamnya dan Kenarok itu bebas dari segala tuduhan. Nah, setelah dikuburkan, dikremasi, keris itu diambil lagi dengan Kenarok. Nah, lalu Kenarok ini ingin ibaratnya itu membasmi keangkara murkaan. Di situ itu ada Tunggul Ametung, makanya Kenarok dibunuh oleh Tunggul Ametung. Nah, sampainya keris itu namanya keris karena sumpah ya teman-teman, sumpah. Jadi keris itu selalu memakan korban. Nah, keris itu keberadaannya sekarang ada di daerah Blumbangan teman-teman, saya lupa, pokoknya di daerah Blitar itu ada satu desa. Nah, di situ itu kok saya bisa tahu keris itu ada di situ, karena waktu saya ketemu Patih Gajah Mada di Gunung Wilis, saya diberitahukan bahwasanya suatu saat keris Empu Gandring ini akan muncul dan akan mencari mencari bendoronya gitu. Lalu saya tanyakan di mana sekarang keris itu berada, di dalam tanah, yaitu tadi di daerah Blumbangan Blitar itu tadi teman-teman. Nah, akhirnya sampai suatu ketika keris ini saya pernah datang sekali dengan teman saya. Memang di daerah Blumbangan itu auranya memang sangat bagus ya teman-teman. Jadi memang banyak barang-barang peninggalan di situ yang tidak bisa dianggap sebelah mata teman-teman. Jadi kalau yang di daerah Blitar, teman-teman yang daerah Blitar, kalian bisa mencari di daerah Blumbangan atau Blumbangan itu. Di situ akan ada sebuah desanya itu ada gapuranya hitam gitu loh teman-teman, kayak gapura candi itu, betul masuk candi. Nah, itu akan teman-teman akan menemukan sebuah tempat di situ. Monggo sama-sama ditirakati di sana. Mohon petunjuk, siapa tahu salah satu dari kita ini yang beruntung menemukan keris Empu Gandring ini untuk menjadi setidaknya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain teman-teman, bermanfaat bagi orang lain dan bisa digunakan untuk diserahkan kepada pemimpin. Karena apa? Agar yang memegang keris Empu Gandring ini menjadi orang-orang yang benar-benar memimpin untuk rakyatnya, memimpin untuk negaranya. Jadi tidak hanya sekedar jadi punggawa ning punggawa sing ngayomi kayak gitu. Jadi desanya itu kalau nggak salah desa Blumbangan ya di Blitar teman-teman. Monggo nanti bisa suatu saat kalau saya sudah selesai di Jakarta, bisa kita ke sana rame-rame, kita usahakan, siapa tahu masih menjadi kita rezeki kita dan bermanfaat bagi kehidupan orang lain teman-teman. Kata sekian dari saya dan stop untuk terus membicarakan soal Mas Alfi, karena apapun yang terjadi biarlah keluarganya yang tahu dan tidak boleh orang lain tidak berhak untuk membahas ataupun untuk menerka-nerka keberadaan Alfi di mana.
biar tidak terjadi kesimpang siuran teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.